Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Cindy Kirana dari kelas 6C Humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jurnal dan juga metodologi penelitiannya seperti apa. Yang selanjutnya adalah jurnal studi kasus dengan judul Keintiman Komunikasi Keluarga Saat Social Distancing Pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap hasil wawancara terhadap para orang tua, baik ibu ataupun ayah yang memiliki anak dan harus sekolah di rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Alasan menggunakan metode ini adalah pemilihan metode ini karena masalah perlu dikaji secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, dan masalah yang dikaji pun sedang berkembang. Oleh karena itu, studi kasus paling tepat digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara umum, pengertian studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu atau objek yang diteliti sebagai sebuah kasus. Pengumpulan data, penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan juga memahami sikap, pandangan, serta perasaan dan juga perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Dari definisi ini, peneliti menyimpulkan bahwa hanya mempersoalkan satu metode untuk mendapatkan hasil, yaitu dengan cara wawancara terbuka dan juga observasi untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi fisik dan juga non-fisik para ibu yang memiliki anak usia sekolah PAUD dan juga SD pada masa social distancing dan juga physical distancing akibat pandemi COVID-19 ini. Wawancara untuk mendapatkan pandangan serta wawasan, gagasan, situasi dan juga kondisi seorang ibu memiliki anak usia sekolah PAUD dan juga SD pada masa social distancing dan juga physical distancing akibat pandemi COVID-19. Dokumentasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan imbauan social distancing dan juga physical distancing, work from home dan juga school from home. Hasil penelitian dari ini adalah adanya kebijakan social distancing dan physical distancing ini menjadikan rumah sebagai pusat aktivitas. Dari hasil penelitian diperlihatkan bahwa memang perlu ada suatu momen seperti sekarang ketika setiap anggota keluarga memiliki banyak waktu di rumah, sehingga rumah tidak sekedar tempat singgah. Adalah jurnal fenomenologi dengan judul Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antar Budaya. Metodologi yang digunakan adalah tujuan penelitian ini berfokus pada eksplorasi pengalaman. Metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi hermeneutik dari Heger yang lebih berorientasi pada pencarian makna dan juga pengalaman bagi subjek. Fenomenologi Heger ini lebih memiliki kelenturan dalam pencarian data dan juga validasi data penelitian. Alasannya karena penelitian ini berfokus pada penggalian pengalaman komunikasi dalam perkawinan antar budaya, antar wanita Indonesia yang menikah dengan pria Belanda. Data yang dikumpulkan terkait dengan bagaimana para wanita Indonesia tersebut menjalani dan memaknai pengalaman berkomunikasi mereka dalam interaksi suami istri sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini berfokus pada eksplorasi pengalaman informan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi sebagaimana dinyatakan Craswell dan Rosman dan Marshall adalah studi tentang pengalaman manusia dan cara kita memahami pengalaman tersebut untuk membentuk cara pandang tentang sesuatu fenomena. Dan juga pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan observasi dan juga wawancara secara mendalam. Analisis data melalui pendekatan fenomenologi, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan bentuk pemaparan 4 tingkat, yakni horizontalisasi, penyajian pernyataan penting dan juga signifikan, analisis tema dan juga reduksi fenomenologis atau pernyataan esensi pengalaman. Horizontalisasi adalah tahap penyajian data secara keseluruhan di mana seluruh data mendapat tempat dan juga perlakuan yang sama. Berikutnya tahap kedua yang penyajian signifikan statement, yakni pemilahan dan juga pemilihan segala pernyataan informan yang disampaikan dalam wawancara yang dianggap relevan dengan pertanyaan dan juga penelitian. Analisis tematik merupakan langkah ketiga. Tema dalam hal ini diartikan sebagai kategorisasi yang luas tentang
perasaan, pikiran, dan juga makna yang mempresentasikan inti dari pengalaman masing-masing subjek penelitian. Sedangkan esensi merupakan kristalisasi beberapa tingkat yang singkat dan juga padat keseluruhan untuk menggali tema-tema penting tersebut diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan sumber informasi tangan pertama. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan 10 tema penting dalam berkomunikasi pada setting pernikahan antar budaya, yakni tema kesetaraan, keterbukaan, ekspresi rasa, cinta, dan juga hati-hati, menafsirkan empati, open minded, tantangan, enjoy, penyesuaian, dan juga ngomong. Yang selanjutnya adalah jurnal etnografi, judul Pola Komunikasi Perempuan Pesisir, Studi Etnografi Komunikasi. Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan etnografi karena merupakan sebuah penelitian kualitatif di mana seorang peneliti menguraikan dan menafsirkan pola bersama dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan juga bahasa dari berbagai kelompok masyarakat pesisir, baik sebagai proses dan juga hasil penelitian, serta mempelajari cara belajar kelompok pada budaya perempuan pesisir baik sebagai akhir dalam hasil penulisan penelitian. Alasan yang digunakan karena untuk melakukan penelitian mengenai pola komunikasi pada perempuan pesisir ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan pendapat tiap-tiap perempuan pesisir pasti berbeda-beda, dan juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan juga kebenaran realitas bersifat dinamis. Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan juga memahami sikap, pandangan, perasaan, dan juga perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Analisis data penelitian ini akan menyoroti kompetensi komunikasi di kalangan perempuan di kampung nelayan melalui 2 jenis kompetensi saja, yaitu pengetahuan bahasa dan juga keterampilan interaksi. Hal-hal yang dianalisis berkaitan dengan masalah tersebut meliputi yang pertama ada elemen-elemen bahasa verbal, yang kedua pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur tertentu, dan yang ketiga norma interaksi dan juga interpretasi, dan keempat strategi komunikasi, dan juga kelima tentang hubungan baik. Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti tentang pola komunikasi komunitas perempuan pesisir dapat disimpulkan peristiwa komunikasi komunitas perempuan pesisir dalam berkomunikasi menggunakan 2 bentuk pesan, verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal dilakukan umumnya ketika mereka berkomunikasi dengan sesama perempuan, sedangkan komunikasi non-verbal dilakukan lebih sering ketika mereka berkomunikasi dengan laki-laki. Dua bentuk pesan ini menjadi indikator utama terjadinya peristiwa komunikasi yang khas di kalangan perempuan pesisir. Dan selanjutnya adalah jurnal semiotika dengan judul Analisis Semiotik tentang Kekuasaan dan Maskulinitas pada tampilan website Gudang Garam Pria Punya Selera. Metodologi yang digunakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metodologi semiotika. Komunikasi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitian. Mulyana dan Solatun 2007. Alasan tradisi semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan juga kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti sejauh mana citra maskulinitas dalam iklan sebagai sosok yang maskulin ditinjau dari studi semiotika. Berfokus pada ilustrasi dalam iklan Gudang Garam Internasional Pria Punya Selera yang disinyalir syarat akan simbol-simbol maskulinitas. Pengumpulan data yang dilakukan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati, melihat, serta mengcapture secara seksama dalam iklan rokok Gudang Garam dalam website Gudang Garam. Studi pustaka diambil dari buku-buku, jurnal penelitian, dan juga internet maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Analisis data. Metode semiotika Roland Barthes yang berfokus pada signifikasi 2 tahap digunakan untuk menganalisis iklan rokok Gudang Garam dalam website Gudang Garam yang diteliti dalam
penelitian ini. Metode Roland Barthes tersebut digunakan dalam pengolahan kajian data dari tanda-tanda yang ada pada iklan rokok tersebut. Penelitian ini menyaksikan data beberapa unsur maskulinitas yang terdapat pada iklan rokok gudang garam dalam website gudang garam yang kemudian dihubungkan dengan kuasa yang terdapat di dalamnya. Data kemudian dianalisis dengan teori Roland Barthes melalui tahap detonasi dan konotasi. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil analisis penelitian, maka disimpulkan penggunaan representasi maskulinitas pada iklan rokok gudang garam pada website gudang garam super oleh pengiklan ditunjukkan untuk menunjukkan produk rokok gudang garam dalam website gudang garam yang memiliki cita rasa lelaki, yaitu mantap, serta ingin menunjukkan image orang yang merokok gudang garam dalam website gudang garam sebagai pribadi laki-laki yang macho, berani, pantang menyerah, dan juga keras. Yang selanjutnya adalah jurnal framing dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait COVID-19 di Media Online. Dengan metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing model Ekman. Gitlin menyatakan bahwa framing merupakan strategi membentuk dan juga menyederhanakan realitas dengan cara menyeleksi, mengulangi, dan menekankan aspek tertentu sehingga suatu peristiwa atau isu lebih menyita perhatian pembacanya. Haryanto 2008. Alasan karena framing media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa, dan juga bagaimana cara media bercerita atas suatu realitas. Pengumpulan data. Data penelitian diperoleh dari berbagai pemberitaan yang muncul di portal berita, kompas.com, liputan6.com, dan juga CNN Indonesia. Data primer penelitian mengenai pemberitaan, kebijakan pemerintah, dan juga peran milenial dalam penanganan pandemi COVID-19. Data sekunder penelitian berkaitan dengan berbagai literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam proses analisis pemberitaan baik dari sisi media maupun realitas yang diteliti. Analisis data. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana media online mempersepsikan kinerja gugus tugas COVID-19, menggali aktor utama yang ditonjolkan dalam proses pemberitaan, penggunaan argumentasi yang digunakan dalam memperkuat pemberitaan, dan juga menemukan solusi yang ditawarkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Melalui keempat elemen analisis framing ini dapat menunjukkan keutuhan pembingkaian pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah dan juga peran milenial di masa pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Devin problem dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para influencer dinilai bukan pilihan yang tepat. Diagnosis cause ditunjukkan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi COVID-19. Dalam bentuk penegasan bahwa para influencer tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara. Dan recommendation yang ditawarkan adalah pemerintah membekali influencer pemahaman yang kuat terkait COVID-19 sebelum menjadi mediator penyampai pesan bagi milenial. Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai rujukan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, sehingga pemberitaannya diharapkan bisa objektif dan juga mendidik. Yang selanjutnya adalah jurnal analisis wacana kritis dengan judul Wacana Kritis pada tajuk Anti Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia. Metodologi pengkajian masalah penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. Pendekatan ini menempatkan wacana sebagai power atau juga kekuasaan, atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seseorang selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk bertujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan juga mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial laki-laki dan juga perempuan. Juga kelompok mayoritas dan juga minoritas. Pengumpulan data.
Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana anti korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode simak dan dilanjutkan dengan teknik catat analisis data. Adapun metode yang digunakan adalah metode padan dan juga metode partisipatif. Metode yang digunakan dalam rangka mengurai konteks wacana anti korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia adalah metode padan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pragmatis. Sementara itu, untuk mengungkapkan sikap surat kabar terhadap pemahaman korupsi di Indonesia digunakan metode partisipatif, yaitu metode yang menggunakan analisis komprehensif, kontekstual, dan juga multi-level analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Dalam hal ini, setiap pertuturan atau penggunaan wacana selalu diasumsikan ada penutur dan juga mitra tutur. Dengan demikian, peneliti menempatkan diri sebagai penerima tutur yang menafsirkan wacana tajuk dalam surat kabar berbahasa Indonesia ini. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, koran Tempo dalam 2 tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejanggalan dalam persidangan dan juga pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk bui. Dan yang kedua, dengan bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar Kompas, Republika, koran Tempo, Jawa Pos, dan juga Suara Merdeka memiliki sikap dan juga pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.